Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini ta'rif atau definisi ilmu fikih. Jadi ilmu fikih bisa kita jelaskan sebagai berikut, ya. Fikih itu ialah ilmu pengetahuan mengenai hukum syariat agama Islam berdasarkan dalil dengan jalan berijtihad. Jadi ilmu fikih itu memuat kumpulan dari hukum-hukum syara' atau hukum-hukum syara' itu diketahui setelah dapat menemukan suatu dalil. Nah, dalil itulah yang menjadi dasar untuk menetapkan sesuatu hukum dalam agama Islam. Sedangkan hukum-hukum tadi diperoleh dengan jalan ijtihad, yakni dengan kesungguhan dalam mencarinya, berpikir yang mendalam. Hukum-hukum itu dikumpulkan oleh para ulama yang ahli menjadi ilmu fikih, hingga mudah bagi seseorang untuk mempelajarinya. Nah, menurut sejarah sepanjang riwayat, yang mula-mula menyusun ilmu fikih itu ialah Imam Abu Hanifah. Beliau hidup dalam tahun 80 sampai 150 Hijrah atau 699 sampai 767 Masehi. Beliau wafat pada zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur di Baghdad. Contoh hukum syara', niat itu wajib hukumnya bagi semua perbuatan. Orang yang sholat harus suci tubuhnya, pakaiannya, dan tempatnya dari najis dan sebagainya. Adapun arti kata fikih menurut lughah atau bahasa ialah faham, memahami suatu perkara sebagaimana tersebut dalam sabda Nabi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, niscaya ia memahamkan orang itu tentang agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Yufaqih dalam hadis ini artinya memahamkan. Oleh karena itu fikih artinya faham. Berdasarkan hadis di atas, maka teranglah bahwa arti kata fikih menurut arti lughawi atau bahasa berarti apa? Faham. Adapun yang dimaksud ilmu fikih menurut istilah, yakni menurut pengertian yang lazim dalam pelajaran agama Islam sebagaimana tersebut di atas. Nah, faedahnya apa? Faedahnya fikih itu amatlah besar, karena dengan memahami ilmu fikih itu seseorang dapat mengerti mana yang dilarang, mana yang diwajibkan dalam agama, mana yang halal, mana yang haram, mana perbuatan yang dihukumi sah, dan mana yang batal menurut ajaran agama. Sehingga manusia dengan memahami ilmu fikih dapat mengerti hukum-hukum syariat agama dalam hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dan bagi seorang yang beragama menjadi jelaslah pengertiannya mengenai peraturan agamanya. Oleh karena itu, ilmu fikih itu termasuk ilmu yang penting sekali dipelajari dalam Islam.
Nah, kita mengenal istilah ijtihad. Ya, ijtihad ialah mencurahkan pikiran untuk mengetahui hukum syara dengan jalan istinbat, yakni berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas. Nah, orang yang menjalankan ijtihad ini haruslah faham betul tentang seluk-beluk Al-Quran dan Al-Hadis, mengerti tentang kesusastraan Arab, nahwu, shorob, ya, harus mengerti, dan segala ilmu yang dibutuhkan yang bersangkut paut dengan ijtihad. Oleh karena itu, tidak sembarangan orang dapat melakukan ijtihad. Ijtihad itu hanya dapat dilakukan oleh ulama-ulama yang betul-betul ahli. Perbuatan ijtihad itu terpuji dalam agama berdasarkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang mencurahkan segala tenaga dan pikirannya di jalanku, kata Allah, maka sesungguhnya aku akan menunjukkan jalanku. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Nah, kita mengenal tadi istilah mujtahid. Nah, mujtahid itu apa? Orang yang menjalankan ijtihad disebut mujtahid. Di antara mujtahid yang masyhur hingga kini ialah satu, Imam Abu Hanifah. Ya. Beliau hidup 699 sampai 767 Masehi. Terus kedua, Imam Malik bin Anas, hidup tahun 712 sampai 798 Masehi. Ketiga, Imam Syafi'i, hidup tahun 767 sampai 820 Masehi. Keempat, Imam Ahmad bin Hambal, beliau hidup tahun 780 sampai 855 Masehi. Mereka populer dengan sebutan Imam Madzhab 4 yang masyhur, yaitu Imam Maliki, lahir di Madinah, wafat di Madinah. Imam Hanafi, lahir di Kufah, wafat di Baghdad. Baghdad itu Irak. Imam Syafi'i, lahir di Guzah, wafat di Mesir. Imam Hambali, lahir di Baghdad, wafat di Baghdad. Nah, ada istilah dalil. Dalil ialah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pikiran kepada apa yang dimaksud untuk mendapat sesuatu hukum. Jadi dengan berdasarkan dalil itu, orang dapat mengerti hukumnya sesuatu yang dicarinya, yang berarti berhasil apa yang dimaksudkannya. Macam-macam dalil sekarang ada 4 macam. 1 apa? Al-Quran. 2 Al-Hadis atau Sunnah. 3 apa tadi? Ijma. 4 qiyas. Nah, Al-Quran itu ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril yang terbaca dan mutawatir untuk mengatur hidup manusia di dunia dan akhirat. Al-Quran itu kitab suci yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk memberi petunjuk kepada kaumnya, membimbing kaumnya ke arah jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal hadis, ya, al-hadis, ya. Yang dinamakan hadis ialah apa? Perkataan, segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi itu hadis. Jadi hadis itu dikutip dari perkataan, perbuatan dan penetapan Nabi atau takrir Nabi. Juga hadis itu dinamakan sunnah. Yang dimaksud penetapan Nabi ialah segala perkataan dan perbuatan selain dari Nabi, perkataan atau perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi pada saat Nabi masih hidup dan beliau tidak mengingkarinya, yakni beliau mendiamkan saja, tidak menegurnya. Itu namanya penetapan. Terus istilah ijma.
Ijma' ialah persetujuan para ulama ahli ijtihad, para mujtahid dalam suatu hukum di suatu masa setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Ijma' ini dibenarkan dan diakui sebagai dalil atau alasan yang kuat untuk menetapkan suatu hukum. Nah, oleh karena itu ijma' menjadi dalil juga karena persetujuan umat atau berkumpulnya umat dalam suatu perkara. Qiyas sekarang. Qiyas ialah menyamakan hukum cabang kepada hukum pokok yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab persamaan ilatnya, artinya dasar soalnya sama. Seperti haramnya memaki-maki, memukul dan sebagainya terhadap kedua orang tua. Nah, itu hukumnya bagaimana? Perbuatan-perbuatan ini dipersamakan haramnya berkata hus kepada orang tua yang tercantum dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taqul lahuma uffi. Maka janganlah kamu berkata kepada orang tua, kedua orang tua, hus. Ya. Quran surat Al-Isra ayat 23. Jadi memaki-maki, memukul itu dipersamakan hukumnya dengan perkataan hus, karena persamaan ilatnya ialah sama-sama menyakitkan hati orang tua. Berkata hus yang diharamkan yang tercantum dalam ayat di atas adalah sebagai pokok, sedangkan memaki-maki dan memukul adalah sebagai cabangnya yang dikiaskan. Qiyas ini juga merupakan dalil, dapat dipakai sebagai dasar penetapan hukum dalam Islam. Nah, inilah anak-anak sekilas keterangan tentang definisi atau takrif ilmu fikih. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.